Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Krisyanti, kelas 03 PJM 001, program studi pendidikan jasmani. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar latihan keterampilan psikologis atau biasa disebut LKP dan regulasi diri dalam aktivitas olahraga. Yang dimana judul ini merupakan salah satu materi dari psikologi olahraga yang diampu oleh dosen kami, Bapak Aidil Putra SPD MPD. Di sini saya menuliskan daftar isi yang dimana yang pertama akan saya bahas tentang rumusan masalah. Kemudian dilanjut dengan landasan hukum atau fungsi LKP. Yang ketiga, pengenalan LKP tersendiri. Kemudian dilanjut dengan regulasi diri dalam aktivitas olahraga. Kemudian disusul oleh tujuan LKP dan akan diakhiri dengan hubungan LKP dan regulasi diri. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, bagaimana peran latihan keterampilan psikologis atau LKP dalam meningkatkan performa olahraga. Yang kedua, teknik keterampilan psikologi apa saja yang efektif untuk mendukung regulasi diri dalam aktivitas olahraga. Bagaimana mekanisme penerapan latihan keterampilan psikologis untuk membantu atlet dalam mengelola emosi, fokus, dan motivasi. Sejauh mana kemampuan regulasi diri dalam mengaruhi keberhasilan latihan dan performa atletik. Dan terakhir, bagaimana menyusun program latihan keterampilan psikologis yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pelaku olahraga. Kita lanjut dengan landasan hukum. Di sini sudah tertera di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua dijelaskan oleh Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang LKP. Kemudian dilanjut fungsi dan peran LKP di sini tersendiri ada 3, yaitu memberikan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, menjadi mitra pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM, dan yang terakhir menyediakan sertifikasi kompetensi. Kita lanjut aja langsung pengenalan LKP. LKP biasa juga disebut Psychological Skills Training atau PST, adalah serangkaian teknik mental yang diajarkan pada atlet untuk meningkatkan kinerja, menjaga fokus, mengelola stres, dan membangun kepercayaan diri. Beberapa keterampilan psikologis yang sering dilatih, yakni ada self-talk, yakni berbicara positif kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, imagery atau visualisasi, seperti membayangkan keberhasilan atau proses gerakan dengan detail. Kemudian 3, ada goal setting. Keempat, ada relaksasi. Dan terakhir ada konsentrasi. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan dari 5 poin ini. Yang pertama ada self-talk. Self-talk adalah berbicara kepada diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk memotivasi, mengarahkan, atau mengoreksi pikiran dan perilaku. Dalam LKP, self-talk digunakan untuk beberapa, yakni meningkatkan kepercayaan diri, kemudian ada mengelola kecemasan, kemudian menjaga fokus saat latihan atau kompetisi. Nah, contohnya di sini ada contohnya, yakni mengatakan pada diri sendiri, saya bisa melakukannya sebelum bertanding. Jadi bisa dibilang self-talk ini memperkuat untuk rasa kepercayaan diri kepada diri sendiri. Pede ya. Kemudian yang kedua
ada imagery atau visualisasi. Ini adalah membayangkan secara mental situasi, gerakan, atau hasil yang diinginkan dengan detail yang nyata. Dalam LKP, visualisasi membantu beberapa seperti memperbaiki teknik gerakan, meningkatkan kesiapan mental, dan juga mengelola rasa takut. Seperti contohnya, membayangkan diri melakukan lompat tinggi dengan teknik sempurna sebelum melompat. Kemudian di sini ada goal setting, yakni menerapkan tujuan yang spesifik. Jadi goal setting ini adalah proses menerapkan target spesifik yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam LKP, goal setting ini digunakan untuk beberapa contoh seperti memberikan arah latihan, meningkatkan motivasi, atau mengukur kemajuan. Contohnya, menetapkan target meningkatkan kecepatan lari 100 meter dalam waktu 2 minggu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, di sini ada relaksasi. Relaksasi adalah teknik untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental. Di dalam LKP, relaksasi ini digunakan untuk beberapa hal seperti menurunkan stres dan kecemasan, meningkatkan kontrol emosi, dan menyiapkan tubuh dan pikiran sebelum atau sesudah latihan. Seperti contoh misalnya melakukan latihan pernafasan dalam atau deep breathing sebelum bertanding. Nah, itu adalah hal yang penting agar anak-anak ini dapat mengontrol emosi dan kecemasan mereka sebelum waktunya bertanding. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah konsentrasi atau concentration, di mana adalah kemampuan untuk mempertahankan fokus fokus penuh pada tugas tertentu tanpa terganggu. Jadi benar-benar difokuskan dalam satu hal. Jadi enggak saat memikirkan salah satu untuk kefokusannya, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Jadi dia hanya tertuju dalam satu titik aja. Nah, di dalam LKP, konsentrasi ini penting. Di antaranya penting untuk apa? Untuk meningkatkan performa teknis, mengurangi kesalahan, dan juga menghadapi tekanan situasional. Seperti contohnya, fokus pada gerakan saat melakukan servis dalam sebuah pertandingan tenis. Nah, jadi siswa ini harus betul-betul bisa memfokuskan dirinya itu untuk satu titik aja, jangan terpaku dengan hal-hal lain untuk mencapai sebuah kemenangan ya. Kemudian saya akan melanjutkan regulasi diri dalam aktivitas olahraga. Nah, regulasi diri dalam olahraga mengacu pada kemampuan atlet untuk yang pertama mengelola emosi, misalnya mengatasi gugup sebelum bertanding. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Kemudian mengendalikan perhatian, misal tetap fokus saat ada gangguan. Kemudian yang ketiga, mengatur perilaku, misalnya tetap latihan sesuai program walaupun sedang malas. Jadi harus dibiasakan ya untuk untuk dipaksakan. Nah, agar bisa mengatur perilaku siswa, untuk merubah siswa, kita perlu ada yang namanya sedikit paksaan agar si anak ini tidak malas-malasan, yang utama. Kemudian dilanjut untuk menyesuaikan strategi, misalnya mengubah taktik saat lawan bermain berbeda. Jadi kita sebagai guru atau sebagai coach perlu memberikan strategi penting untuk siswa agar siswa ini dapat memberikan perubahan di dalam pertandingan. Maksudnya jangan sampai siswa ini terpaku hanya dalam satu strategi aja untuk menjatuhkan lawan, tetapi kita perlu memberikan banyak strategi yang dimana
strategi ini bisa dibagi-bagi atau digunakan sesuai kondisi untuk di dalam pertandingan ya. Kemudian di sini ada regulasi diri, biasanya melibatkan yang pertama kesadaran diri, yakni menyadari pikiran dan emosi yang muncul. Kemudian yang kedua, manajemen diri menggunakan teknik untuk mengarahkan pikiran dan perilaku. Kemudian yang ketiga, motivasi internal mendorong diri tanpa harus bergantung pada faktor eksternal. Lanjut, di sini ada tujuan LKP. Sebenarnya tujuan ini ada banyak, cuma saya hanya menjabarkan atau mengkaitkan, masukkan beberapa poin. Yakni yang pertama, meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi. Yang kedua, mengembangkan pengelolaan stres dan kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, motivasi internal. Yang kelima, meningkatkan kemampuan regulasi emosi. Keenam, meningkatkan ketahanan mental atau mental toughness. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas penerapan dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, meningkatkan konsistensi performa. Nah, di sini ada perbedaan metode dengan keterampilan. Jadi, metode dan keterampilan itu terbilang beda ya, hampir mirip mungkin. Jadi metode ini bersifat umum dan dapat diterapkan oleh siapa saja, sedangkan keterampilan lebih spesifik dan dikembangkan secara individu. Jadi kalau metode kita bisa sharing-sharing ke teman-teman atau ke anak-anak kita semua dengan cara yang sama. Tetapi untuk keterampilan itu tergantung bagaimana individu itu sendiri. Jadi tidak semua siswa memiliki keterampilan yang sama. Jadi kita perlu memilah-milih keterampilan siswa dan membantu mengembangkan keterampilan siswa tersebut. Kemudian hubungan LKP dan regulasi diri. Di sini latihan keterampilan psikologi membantu memperkuat regulasi diri. Contohnya melatih self-talk positif, melatih visualisasi, dan latihan setting goals. Oke. Sekian untuk materi pada kali ini. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Saya Deli Krisenti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.